I get my thoughts from my head. You know I give you this. I'm a sucker, 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 sucker. What I did for you, let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Takalar. Saya Aswan dari UPT SMPN 1 Kombes selaku observer, dan rekan saya Trisnawati dari UPT SMP Negeri 3 Polombangkeng Utara selaku coaching. dan Nur Hijrayanti Habil dari UPT SMP Negeri 6 Polombangkeng Utara sebagai coach. ya, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Pak Aswan. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, tergambar dari wajahnya ini keadaannya sungguh baik-baik saja. Oke, jadi Ibu Hijrah, karena hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya. Nah, namun sebelum Ibu melakukan coaching ini, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian proses coaching ini. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, pertanyaan saya adalah kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot yang dengan menggunakan teknik rasa, yaitu receive, acknowledge, summarize, and ask. Very good. Iya, dari semua itu kira-kira spesifik kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Ya, jadi melalui proses coaching saya terhadap coachee, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan coachee saya secara aktif gitu. Jadi ketika saya mendengarkan coachee saya secara aktif, di situ saya akan menggali informasi terkait masalah yang dihadapi oleh coachee saya, sehingga kami bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah tersebut. Luar biasa sekali, ya. Terima kasih. Nah, terus yang terakhir Ibu, kira-kira ini indikator ketercapaian apa ya, seperti apa yang akan menjadi gambaran keberhasilan Ibu dalam proses ini? Ya, jadi untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya merujuk kepada alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, Pak. Oke. Yes. Demikian? Iya. Ya, oke. Bagus sekali Bu. Saya harap proses coaching yang akan Ibu lakukan ini berjalan lancar dan Amin. semuanya tercapai. Amin. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga berterima kasih Pak atas diskusinya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hijrah. Waalaikumsalam Ibu Risna. Ada apa ini Bu Risna? Saya sebenarnya datang ke sini Bu karena saya ingin konsultasi dengan Ibu atau sharing dengan Ibu. Sebenarnya saya punya masalah di dalam satu kelas itu ada beberapa siswa, sebagian besar itu kurang paham di dalam pembelajaran matematika untuk di materi tertentu Ibu. Yang nggak paham ini apakah dalam satu kelas atau di beberapa kelas? Cuma dalam satu kelas Ibu, di antara beberapa kelas itu. Oh, berarti yang Ibu maksud adalah di antara beberapa kelas yang Ibu ajar, ada satu kelas yang kecenderungannya itu kurang aktif dalam pelajaran Ibu, gitu. Iya, seperti itu Bu. Nah, terus apa harapan Ibu untuk percakapan kita ini? Harapan saya ingin mendapatkan suatu solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Seperti itu. Nah, terus Ibu kan mengharapkan mendapatkan solusi dari masalah Ibu terkait
siswa yang kurang aktif dalam pelajaran Ibu. Nah, terus apa tujuan Ibu? Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya, apa tujuan Ibu meningkatkan keaktifan peserta didik Ibu di kelas tersebut dalam mata pelajaran matematika? Sederhana sekali, cuma ingin mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tetapi itu pun masih kurang berhasil. Jadi Ibu sebelumnya sudah melakukan, sudah berupaya melalui metode pembelajaran, iya. tapi ternyata belum berhasil, Bu. Iya. Nah, terus oke, jadi karena sudah ada metode itu, menurut Ibu solusi yang Ibu terapkan tersebut sebelumnya, Ibu berada di skala berapa? Dari 1 sampai 10 itu ada di berapa? Ada di angka 6. Angka 6. Iya. Hampir tengah. Hampir tengah. Nah, terus harapan Ibu maunya di mana nih? Ya, kalau saya sih setidaknya untuk kelas yang saya maksud itu paling tidak sudah mencapai angka 8 itu sudah lumayan. Sudah lumayan. Di atas 8 harusnya, Bu, ya, harapannya. Harapannya. Ya, tapi ternyata realitanya masih di 6. Iya. Nah, terus kira-kira nih, Bu, selain metode yang Ibu sudah terapkan tersebut, yang saya tahu kan Ibu sudah PPG sebelumnya kan, kira-kira ada ndak ya Ibu gambaran metode-metode, pasti sudah banyak koleksi metode yang sudah Ibu dapatkan dari PPG atau dari lain-lainnya, literatur mungkin, ada ndak metode yang menurut Ibu efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, tapi Ibu belum terapkan di kelas tersebut? Ada sih, Bu, ya, yang saya belum terapkan dan saya ingin coba. Ya. Metode jigsaw itu di pembelajaran cooperative learning, di mana di kelas yang saya maksud itu kan cuma beberapa siswa yang mampu, dan saya rasa metode jigsaw itu cocok sekali untuk saya terapkan di situ. Oh, jadi menurut Ibu sejauh ini mungkin metode jigsaw bisa diterapkan untuk meningkatkan keaktifan peserta didiknya Ibu. Iya, Bu. Ya. Nah, terus kira-kira nih, Bu, kalau misalnya Ibu menerapkan metode tersebut, kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi di kelas? Ini dia tantangan yang sangat-sangat berat yang saya rasa, karena di kelas yang saya maksud itu hanya beberapa yang bisa, dan di metode jigsaw ceritanya itu di setiap kelompok ada kayak macam dia yang menjadi pembimbing untuk teman-temannya, jadi kayak macam tutor sebaya. Ya, harapannya itu. Kemudian tantangannya ketika misal si anak yang kurang paham ini mungkin agak dia tidak mempercayai untuk temannya. Ya, mungkin karena temannya yang mengajar, jadi kayak macam kurang ada rasa kepercayaan. Karena merasa sebaya yang mengajarkan. Oke. Nah, terus Ibu sudah ada gambaran metode, sudah ada gambaran tantangan. Nah, terus yang ingin saya tanyakan selanjutnya, kira-kira sudah ada ndak ya solusi yang tergambar di benaknya Ibu jika tantangan tersebut benar terjadi di kelas Ibu ketika diterapkan metode jigsaw tersebut? Paling tidak saya akan mengingatkan kesepakatan kelas Ibu yang pernah kami sepakati bersama sebelum pembelajaran awal semester, Ya. itu bahwasanya harus saling menghargai pendapat orang lain, kemudian tidak saling menjudge kepada temannya. Itu yang bisa saya ingatkan kembali supaya mereka tersadarkan. Jadi kembali ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah disusun saja bersama sebelumnya. Iya. Oke, nah terus menurut Ibu sejauh pembicaraan kita ini selama beberapa menit, apakah Ibu sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita? Iya, sangat banyak manfaatnya, Bu. Karena beberapa hal yang metode-metode yang akan saya terapkan kembali, dan saya akan mencoba untuk penerapannya di kelas yang saya maksud itu.
Alhamdulillah Ibu, kalau misalnya Ibu sudah mendapatkan manfaat, terus sudah ada gambaran solusi, sudah ada gambaran tantangan juga, sudah ada juga solusi dari ketika tantangan itu benar terjadi di kelasnya Ibu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, ini kan Ibu sudah dapat nih solusinya, kira-kira kapan Ibu mau terapkan hal tersebut di kelas? Rencananya karena untuk pertemuan yang akan datang itu dia sangat cocok untuk di metode jigsaw yang saya maksud. Saya akan coba untuk di pertemuan yang akan datang. Berarti minggu depan. Oke, jadi minggu depan sudah insya Allah sudah bisa diterapkan di kelasnya Ibu ya. Iya. Oke. Terus untuk rencana tindak lanjutnya, kira-kira kita kapan bertemunya untuk melihat, untuk sama-sama melihat keberhasilan dari metode yang sudah kita diskusikan tadi. Iya, ketika saya sudah terapkan hal itu di kelas yang tertentu yang saya maksud, saya akan mencoba menghubungi Ibu kembali supaya kita kembali sharing. Ya, jadi calling Ibu ya. Iya, siap. Saya akan hubungi Ya, Ibu secara langsung. Oke, jadi alhamdulillah Ibu tadi sudah mengatakan sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Kita sudah sama-sama menemukan solusi, karena Ibu juga alhamdulillah sudah banyak pembendaharaan metode yang bisa Ibu terapkan di kelas. Sudah ada juga gambaran tantangan, sudah ada juga gambaran solusi, dan kita juga sudah saya harap setelah ini saya mengharapkan ada panggilannya Ibu untuk kembali kita sama-sama mengulas kembali dari solusi tersebut tadi. Oke, jadi bagaimana Bu? Sudah segar? Alhamdulillah setidaknya saya punya solusi untuk pencapaian tujuan pembelajaran saya berikutnya. Ya, alhamdulillah. Jadi apakah percakapan hari ini sudah selesai? Ya, sudah Bu. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kita bisa kembali bertemu. Iya, Bu. Siap. Oke Ibu Hijrah, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching ini? Setelah proses coaching ini, setelah saya mendengarkan secara aktif coach saya, alhamdulillah saya merasa sangat-sangat lega Pak. Oke, setelah ini saya akan menanyakan beberapa hal. Siap. Yang pertama itu yang saya mau tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi yang sudah saya lakukan, saya berusaha untuk menerapkan prinsip coach, yaitu saya berusaha berperan membangun kemitraan yang setara, membangun proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, yaitu receive menerima, acknowledge menandai, summarize menyimpulkan, kemudian ask menanyakan. Saya juga berusaha untuk secara penuh mendengarkan apa yang coach saya ingin sharing ke saya. Kemudian saya juga menerapkan alur percakapan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Nah, jadi setelah mengamati proses observasi yang Ibu lakukan, saya punya beberapa catatan bahwasanya proses yang Ibu lakukan ini sudah sangat bagus sekali. Ya, sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan Ibu sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Jadi ini sudah bisa dikategorikan sudah cukup bagus. Dan yang terakhir yang saya mau tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Oke, jadi yang ingin saya kembangkan adalah lebih mempertajam acuan saya itu alur Tirta. Mungkin saya akan lebih mendalami lagi alur Tirta itu seperti apa, step by stepnya, lebih mempertajam lagi agar proses coaching bisa berjalan yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya.
Oke, terima kasih Bu atas Siap, tanggapannya. terima kasih juga Pak. Semoga lebih sukses lagi ke depan. Amin. Dan ketika ada lagi proses coaching yang berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, amin Pak. Terima kasih juga telah mengamati proses coaching pada hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Takalar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Muhammad Sudarsono dari SMK Negeri 6 Takalar berperan sebagai observer dan rekan Saya Kasmawati dari SMA 11 Takalar berperan sebagai coaching. dan rekan saya. Saya Aswan dari SMPN Sabta Kombes sebagai coach. Selamat Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sejauh ini alhamdulillah. So far so good. Alhamdulillah kalau begitu Pak Aswan. Baik, Pak Aswan, pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Sudarsono selaku observer Pak Aswan pada diskusi kita hari ini. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan praobservasi ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa pula Bapak Aswan bahwa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Oke Pak, jadi pada coaching kali ini saya itu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif serta kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, itu adalah sebuah kompetensi yang luar biasa. Baik, pertanyaan kedua untuk Bapak Aswan, ini kompetensi mana yang ingin atau yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena dalam proses coaching ini kita perlu menggali info sedetail mungkin untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang dibahas Pak. Baik, begitu Pak. Baik, terakhir Pak Aswan, indikator apa atau yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan atau Bapak inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Oke, jadi ketercapaian dalam proses ini adalah yang bagaimana bisa coaching ini menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk memaksimalkan apa yang dia miliki untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Nah, baik Pak, dari jawaban Bapak telah baik saya simpulkan. Demikian dulu Pak praobservasi kita pada kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Dan terima kasih buat kesempatannya Bapak Aswan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aswan. Waalaikumsalam Bu Kasma. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ah, Kenapa nih Bu? Ada yang bisa dibantu? terima kasih banyak Pak. Boleh saya meminta waktu bentar? Iya tentu.
sharing-sharing ini jauh sekali sebenarnya ini. Saya keluar dari kelas 10 ternyata masih banyak siswa yang belum tahu membaca dan menulis, dan itu teridentifikasi saat saya melakukan tes diagnostik. Ternyata ada beberapa siswa yang tidak merespon pembelajaran saya, bahkan dia hanya duduk termenung, tidak ada gerakan, duduk saja. Setelah saya telusuri, saya dekati bangkunya, ternyata di mejanya itu masih kosong, dia kertas, tidak ada tulisan, sementara teman-temannya sudah mengumpulkan. Jadi bagaimana itu solusinya Pak? Saya ini bingung juga karena masalahnya dia sudah masuk di kelas 1 SMA. Jadi kendalanya di sini sudah kelas 10, Iya. tapi tidak bisa membaca dan menulis. Iya. Itu Luar nih. biasa ya. Jadi setelah kira-kira dari pembicaraan ini nanti ke depan Ibu, apa yang Ibu harapkan ini? Saya itu berharap Pak Tom, Ya. itu kan ada beberapa, harap sekali ada solusi bisa saya dapat atas permasalahan saya ini, tentang bagaimana supaya siswa-siswa saya yang saya ajarkan yang itu tetap bersemangat. Ya, kira-kira dari masalah ini apa yang masalah paling mendasar ini ketika siswa tidak bisa membaca menurut Ibu? Kalau menurut saya sih, kalau Kendala utamanya kira-kira kalau misalnya siswa tidak bisa membaca, maka siswa kita kenapa? jelas siswa saya apalagi pelajaran sama matematika kalau tidak tahu membaca apalagi menulis itu luar biasa, tidak bisa itu. Dia belajar Pak. Ya. Apakah Ibu sudah pernah melakukan identifikasi kenapa siswa ini tidak bisa membaca kira-kira? Apa sudah ada identifikasi kenapa tidak bisa membaca ini siswa? Tadi itu Pak pertemuan awal di kelas 10. Setelah melewati pengenalan sekolah, baru tadi itu pertemuan pertama. Jadi yang sempat saya tahu baru sebatas itu, bahwasanya dia tidak tahu membaca. Untuk alasan dia tidak tahu membaca saya belum tahu karena baru satu kali tatap muka. Oke, bagaimana sebelumnya Bu? Apa pernah ada siswa yang lain yang punya kasus seperti ini atau ini Ada. baru pertama kalinya? Ada juga Pak. Jadi saya ingat kembali 2 tahun sebelumnya ada siswa yang seperti itu. Jadi kebetulan saya diskusikan kembali dengan beberapa teman. Itu hari saya tidak sempat mengikuti perkembangannya karena dia sudah buru-buru pindah Pak. Ada beberapa orang itu yang dari Panaikan di sini tidak jadi dulu di sekolah ini karena malunya teridentifikasi tidak tahu membaca, akhirnya dia berhenti Pak dan menikah. Oke, putus sekolah ya gara-gara tidak bisa membaca. Iya, dia malu-malu sendiri Pak. Nah, jadi kira-kira dari kasus-kasus sebelumnya itu Bu, apa ada bayangan faktor penyebab sehingga siswa tersebut tidak bisa membaca? Apa ada info-info yang Ibu dapat? Setelah pengalaman yang lalu itu Pak yang tidak tahu membaca itu, menurut informasi dari wali kelas si anak, dia kemukakan di saat rapat dewan guru saat anak kelas itu ditinggal kelas. Kami semua telusuri, ternyata efek dari waktu SMP itu. Dari SMP memang belum bisa membaca, alasan karena tidak ada waktunya untuk mereka belajar karena pulang sekolah dia didondor sama orang tuanya untuk secepatnya ke kebun bantu orang tua, terus ke kebun, ke sawah. Jadi dia itu juga Pak, ada saya kasih tahu kalau ada guru yang kurang mendukung kita, misalkan kurang bagus caranya dia aja berkomunikasi. Contohnya kan pernah katanya ada yang bilang tolong bentuk sudah masuk kelas di SMA tidak tahu membaca, jadi itu yang membuat dia trauma Pak. Jadi setelah aku tanya siapa aku tanya dia kasih begitu, justru kita harus membangun dia karena kita harus mendukung dia sepenuhnya karena dia itu belum yatim piatu. Lagian sekarang dia bukan
yatim piatu, tugas kita selaku guru untuk selalu mensupport dan mendukung dia. Jadi seperti apa membentuknya anak itu, tugas kita sebagai guru. Betul sekali ya. Nah, jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan ini untuk menutup coaching kita hari ini? Nah, jadi yang bisa saya simpulkan, kalau ada anak-anak yang bermasalah seperti itu, pertama kita cari tahu dulu apa penyebabnya, kemudian setelah itu kita cari solusinya. Sambil mencari solusinya kita harus komunikasi dan komunikasi yang insentif dengan wali, kolaborasi dengan teman-teman sejawat kita sendiri untuk membackup itu anak. Oke, berarti Ibu sudah tergambar apa yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya. Oke, jadi kira-kira apakah sudah puas dengan hasil coaching kita hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah ada perasaan lega dan plong. Ya, oke. Kalau begitu mari kita tutup coaching kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau beli Android tapi terkendala lagi di situ. Sebenarnya anak-anak itu besar pulangnya untuk bisa membaca. Kalau difasilitasi juga oleh keluarga. Cuma tidak ada. Ya, Tidak ada memang. Jadi itu ya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ya. Iya. Kira-kira ini untuk mengatasi ini metode apa yang Ibu rencanakan untuk Ibu lakukan terhadap anak ini? Apakah ada treatment yang Ibu rencanakan untuk diterapkan di siswa yang tidak bisa membaca ini? Ada Pak. Ya, kira-kira apa itu? Jadi saya konsultasi dengan guru bahasa Indonesia. Saya diskusikan dengan guru bahasa Indonesia, dia bilang kumpul maki ibu semua itu siswa-siswa yang belum belajar membaca ataupun yang tidak tahu membaca sama sekali, baru kita kasih Kak. Tugasku sebagai guru bahasa Indonesia yang akan tangani. Oh iya, berarti Ibu berkolaborasi dengan Guru. Guru bahasa Indonesia Iya. untuk bisa mengatasi ini. Oke. Nah, jadi itu ya, jadi itu tadi langkah pertama yang Ibu akan ambil, Ibu akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Ya. Nah, terus dari ketika sudah berlangsung ini treatmentnya, bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan kolaborasi Anda dengan guru bahasa Indonesia? Jadi kita itu adakan lagi tes Pak. Ya. Kan dari sudah dites awal tidak tahu, kemudian beberapa saat kemudian jalan 1 bulan 2 bulan kita coba lagi apakah ada perkembangan atau tidak. Setelah itu ditahu sejauh apa perkembangannya, dibuat lagi perlakuan yang lain. Berarti ada backup rencananya, plan B-nya ya? Itu yang selalu kami lakukan dari dulu Pak. Ya, jadi ada rencana A, ada rencana B. Iya betul. Ya, jadi kalau yang satu gagal masih ada rencana yang lain. Banyak caranya Pak. Oh, iya. Yang bisa kami ya. lakukan. Iya, luar biasa ya. Terus bagaimana dengan orang tua atau wali? Bagaimana cara Ibu melibatkan orang tua atau walinya yang siswa ini? Kalau tadi kan dikatakan bahwa ini tidak ada nih orang tuanya, toh? Iya. Ya, bagaimana dengan walinya? Apakah ada komunikasi khusus dengan wali? Jadi yang pertama yang kami lakukan, saya datang kunjungan rumah dulu Oh Pak. iya, iya. Kunjungan rumah itu utama, karena kita bisa selami hatinya walinya siswa kita kalau kita datang ke rumahnya. Sambil itu berlangsung ini perlakuan yang istimewa kepada anaknya di sekolah. Saya bilang perlakuan istimewa karena kita ajar dia di luar jam pembelajaran. Setelah ada perkembangan dari hal-hal yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, kita undang orang tuanya ke sekolah Pak. Dan alhamdulillah orang tua sekaligus sebagai walinya, karena dia sudah yatim piatu kasihan, jadi tantenya itu tua sekaligus sebagai walinya, karena dia sudah yatim piatu kasihan, jadi tantenya itu dianggap sebagai orang tua. Kita undang, alhamdulillah dia mulai mendukung kami. Dukungannya itu sangat sederhana Pak. Kalau itu menurut saya sudah luar biasa. Dengan kata lain, dukungannya itu dari hal-hal kecil tapi besar untuk kami. Contoh, kalau saya telepon walinya, saya bilang suruh kita datang ke sekolah, kemana kan tak ibu?
jangan ikut dan selalu kita panggil ke gubuk atau ke sawah. Di luar pelajaran itu baru kita panggil, karena terus terang Pak, biasa juga walinya langsung menelpon bilang tidak bisa dulu masuk ini anak pergi karena aku suruh dulu pergi begini. Jadi sudah ada perubahan setelah kita lakukan perlakuan yang lain dari yang lain dibanding dengan teman-temannya. Akhirnya mungkin hati nuraninya juga tentunya itu sudah mulai terbuka. Mungkin dia pikirannya orang lain saja nggak bisa nak urus kemerdekaan, apalagi saya, kenapa saya tidak mendukung? Iya. Nah itu Pak. Ya, jadi itu ya komitmennya Ibu nanti ini akan menjaga komunikasi dengan wali sang murid ya. Ya. Ya, menjaga komunikasi supaya tetap konsisten Ya. ikut dalam pelatihan yang akan Ibu berikan. Iya. Ya, oke. Terus Ibu bagaimana kira-kira ini ketika ada hambatan ini yang terjadi antara Ibu dengan wali kelas dengan wali siswa ini? Kira-kira hambatan apa yang mungkin akan terjadi ke depan ini? Bisa saja hambatannya itu Pak dari faktor absensinya, Iya. atau kenapa absensinya itu berpengaruh karena ada guru-guru tertentu yang membuat anak itu minder untuk Iya, masuk ikut iya. pembelajarannya. Tapi dengan saya alhamdulillah Pak, dia itu senang belajar dengan saya, karena kalau memang dia tidak tahu misalkan mengenai menyampaikan konsep saya, kalau memang dia tidak bisa memahami konsep saya dengan tulisan yang kubuat atau bagaimana, saya berusaha visualkan, saya membuat alat peraga yang membuat dia gampang mengerti. Ya, jadi mungkin faktor penghambat ini yang terjadi mungkin dari teman sejawat Ibu ya, yang rekan sejawat yang tidak berkontribusi dalam program Ibu ya. Bisa saja, tapi itu kan saya tidak faktor yang mungkin bisa yang terjadi. mungkin bisa terjadi Ya. itu dari rekan-rekan Ya. yang lain. Oke. Jadi kira-kira bagaimana supaya hal itu tidak terjadi Bu? Kita komunikasikan lagi dengan guru yang kurang menyentuh anak itu. Jadi itu kan itu anak bagus. Saya kasih tahu kalau ada guru yang kurang mendukung kita, misalkan kurang bagus, bantu orang tua, terus ke kebun, ke sawah. Jadi dia itu juga Pak ada pekerjaan sambilan seperti menaikkan batu gunung ke mobil dengan upah yang dia pakai untuk pergi ke sekolah tiap hari. Berarti ini gara-gara faktor ekonomi ya, sehingga Iya, siswa faktor ini ekonomi. tidak punya waktu khusus untuk belajar di rumah. Enggak. Jadi tidak ada. Ada waktunya dia semata-mata kalau pulang dari sekolah pergi lagi cari kerja. Misalkan contohnya tadi yang saya kemukakan dalam satu trek itu dia kasih naik batu gunung itu upahnya 20, jadi itu yang dia pakai Pak. Uang jajannya dengan uang bensinnya tiap hari. Jadi itu dia lakoni mulai dari SMP. Ya. Berarti ini siswa tidak ada faktor dukungan dari orang tua untuk belajar di sekolah ya. Kasihan Pak, dia itu sudah yatim piatu, dia punya orang tua itu sudah meninggal, dia cuma tinggal dengan dia punya tante. Karena tahu bukan lapas saja. Iya. Jadi bagaimana kalau kondisi di kelas, apakah siswa ini tampak tertekan atau bagaimana? Dari Kalau penampilannya di suasana kondisi di kelas itu yang pengalaman lalu itu dia itu rada-rada minder Pak, minder, malu. Jadi kira-kira rencana kedepannya Ibu ini untuk 3 bulan ke depan ini apa kira-kira rencananya terhadap anak yang tidak bisa membaca ini? Kalau saya sih, sekalipun saya guru matematika, saya itu berharap sekali itu anak-anak saya telusuri dulu, saya konsultasi dulu dengan orang tuanya, supaya orang tuanya juga bisa membantu saya arahkan anaknya belajar di rumah, sambil saya memang berikan pembelajaran khusus untuk dia di luar jam-jam tertentu di sekolah kami. Jadi kira-kira harapannya Ibu nanti ini dalam beberapa waktu ke depan yang paling Ibu harapkan kira-kira apa? Harapan saya itu yang paling besar itu Pak, dia secepatnya bisa membaca.
selanjutnya Bu, mungkin ada tantangan yang paling berat ini ketika ingin menghadapi permasalahan siswa seperti ini, tantangan terberatnya apa kira-kira Bu? Tantangan terberatnya itu Pak, yang sering saya alami itu waktu di sekolah sebelumnya itu anak-anak itu kurang dukungan dari orang tua, itu pertama. Kemudian dari segi faktor finansial. Kenapa itu faktor finansialnya juga berpengaruh? Karena terkadang itu anak mau beli buku tapi terkendala lagi di situ, mau beli Android tapi terkendala. Kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. So far so good. Baik, ya selamat Pak Aswan karena sudah menyelesaikan proses coachingnya. Nah, bagaimana perasaan Pak Aswan setelah melakukan proses coaching tadi? Nah, tentu saja saya merasa puas setelah memberikan satu kontribusi kepada coach saya. Nah, saya berdiskusi dengan hasil diskusi itu berdampak untuk beliau dan juga berdampak baik untuk saya. Baik, jadi setelah proses coaching tadi, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Aswan. Baik, yang pertama, apa yang sudah Bapak Aswan lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak Aswan inginkan? Oke, pada proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yakni membangun kemitraan yang setara, proses kreatif, dan saya sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Ya, saya juga mengajukan pertanyaan yang mengadopsi alur percakapan Tirta yaitu tujuannya, identifikasi, rencana dan tanggung jawab dari coach saya. Baik Pak Aswan, jadi berdasarkan catatan dari hasil pengamatan saya terkait proses coaching yang sudah Bapak lakukan dengan coach Bapak sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu Bapak sudah membangun kemitraan yang setara dengan coachingnya Bapak juga sudah membangun proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bapak juga sudah menerapkan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Karena di akhir coaching Bapak tadi, saya melihat dan mendengar Bapak kembali menanyakan kepada coachingnya terkait dengan tanggung jawab coach dari masalah yang telah coach ceritakan tadi. Kemudian Bapak Aswan, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Aswan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, jadi berdasarkan pengalaman tadi, saya merasa satu hal yang perlu saya perdalam lagi, yaitu saya mesti memperdalam ini alur Tirta. Ya, saya mesti bisa mengidentifikasi permasalahan lebih dalam lagi, sehingga bisa menggali cerita-cerita yang lebih dalam agar bisa memberikan solusi, bisa menggali potensi lebih dalam dari coaching. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Aswan. Jadi demikian pertanyaan saya selaku observer kepada Pak Aswan dalam proses coaching kali ini. Sukses untuk proses coaching berikutnya Pak. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya Muhammad Sudarsono pamit sebagai observer. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak Aswan.